Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas bab tentang fungsi ya. Sebuah fungsi f adalah suatu aturan padanan yang menghubungkan setiap elemen x dalam suatu himpunan. Himpunan itu apa? Himpunan adalah kumpulan dari objek-objek atau elemen-elemen yang berbeda yang berada dalam suatu kesatuan dan mempunyai sifat keterkaitan di antara anggota-anggotanya ya. Nah, ini setiap elemen X dalam suatu himpunan ini disebut daerah asal dengan sebuah nilai unik F ya, Fx dari himpunan kedua. Himpunan yang diperoleh disebut daerah hasil dari fungsi itu sendiri ya. Notasi penamaan suatu fungsi dinyatakan sebagai huruf tunggal seperti F, G kecil, H kecil, F kapital gitu ya. Untuk notasi F dalam kurung X ini dibaca F dari X atau F pada X ya. Atau bisa dibaca juga F fungsi X, sama saja. Yaitu memberikan hasil nilai yang diberikan oleh F kepada X ya. Nah, ini kita lihat yang pertama ini merupakan daerah asal, yang kedua itu daerah hasil, sama juga untuk diagram kedua. Yang pertama ini daerah asal dan yang kedua daerah hasil. Kapan suatu diagram Venn itu disebut fungsi ya? Jika seperti ini ya. Misalkan nah ini oke. Sedangkan yang kedua misalkan begini. Kemudian oke. Nah, ini yang disebut fungsi itu jika seperti ini. Yang ini bukan fungsi. Kenapa? Daerah asal, ada anggota dari daerah asal yang memiliki pasangan lebih dari satu di daerah hasil. Nah, itu kalau misalkan kondisinya seperti itu, maka ini bukan fungsi ya. Syaratnya itu sebuah fungsi tidak boleh anggota dari daerah asal itu memiliki pasangan lebih dari satu di daerah hasil. Tapi kalau daerah hasil tidak masalah. Ini daerah hasil ya, yang bagian sini. Ini daerah hasil dari dua buah anggota daerah asal, tidak masalah. Yang masalah itu jika seperti ini. Ya, jika seperti ini. Kalau seperti ini, daerah asalnya memiliki dua pasangan di daerah hasil, itu yang membuat merupakan fungsi gitu ya. Baik, selanjutnya kita membahas fungsi genap dan fungsi ganjil. Fungsi ganjil dan fungsi genap sering dipergunakan untuk memeriksa kesimetrisan suatu fungsi ya. Kita definisikan sekarang, misalkan fx suatu fungsi, maka fx disebut fungsi genap jika ketika x di sini diganti dengan min x, maka hasilnya sama. Sedangkan jika fungsi ganjil x-nya diganti dengan negatif, itu sama dengan min fx ya. Ini contohnya kita nanti bisa lihat di fungsi sinus dan kosinus ya. Jika f suatu fungsi genap, maka grafik fungsi f adalah grafik yang simetris terhadap sumbu y. Sedangkan jika fungsinya itu ganjil, maka grafik dari fungsinya itu simetris terhadap titik asal. Contohnya begini.
Oke, ini grafik sinus ya. Kemudian untuk contoh dan yang ini grafik kosinus. Maka kita bisa melihat dari grafiknya saja, sinus itu apakah masuk ke fungsi ganjil atau fungsi genap. Kita lihat di sini ya. Untuk grafik sinus, ini simetris terhadap, ini namanya titik asal ya. Oke, ini titik asal. Nah, ini simetris. Maka sinus, karena dia simetris terhadap titik asal, dia masuknya ke fungsi ganjil. Jadi ini contohnya sinus ya, sin X. Oke, kalau misalkan di grafik kosinus, di sini ini kurang simetris ya, anggap saja simetris. Kita lihat yang saya lingkari ini. Ini simetris terhadap sumbu Y. Simetris itu seperti orang ngaca gitu ya. Itu namanya simetris. Ini sumbu Y. Maka kosinus itu masuk ke fungsi genap ya. Kosinus X. Jadi misalkan kosinus 30 derajat itu sama dengan kosinus min 30 derajat, atau kalau mau mengikuti rumusan ini bisa kita balik, kosinus min 30 derajat sama dengan kosinus 30 derajat. Seperti itu ya. Nah, ini kita perhatikan contoh berikut ini ya, supaya paham terkait fungsi genap dan fungsi ganjil. Di sini tentukan apakah fungsi berikut fungsi ganjil atau fungsi genap ya. Nomor 1, f fungsi x sama dengan 6x. Maka kita cek ya. Jika kita ganti ininya dengan min x, maka x yang di sini juga harus kita ganti dengan min x. Hasilnya min 6x. Kita lihat di sini f min x apakah sama dengan fx gitu ya. Sedangkan fx-nya di sini 6x. Maka kita bisa katakan bahwa f min x dari min x ya sama dengan min fx. Ini merupakan fungsi ganjil ya. Seperti yang ada di definisi ini. Oke, sekarang selanjutnya nomor 2. Fx sama dengan 5x kuadrat. Sekarang kita cari yang x-nya itu negatif. Maka x yang di sini, kalau ini kan begini ya. Nah, maka ini diganti. X-nya itu dengan min x kuadrat. Hasilnya 5, min pangkat kuadrat itu positif ya, 5x kuadrat. Nah, ini hasilnya ternyata sama. Maka f min x sama dengan fx. Ini fungsi genap. Sekarang yang terakhir, nomor 3. Fx sama dengan 2x plus 1. Kita cari x-nya yang negatif. Maka setiap x yang di ruas kanan kita ganti dengan negatif. Plus 1. Maka hasilnya min 2x plus 1. Nah, ini apakah f min x itu sama dengan fx? Ataukah f min x sama dengan min fx? Ini masih pertanyaan ya. Jawabannya tidak keduanya ya.
Jadi, bukan fungsi genap, bukan pula fungsi ganjil. Jadi yang namanya persamaan tidak harus dia masuk ke klasifikasi fungsi genap atau fungsi ganjil. Bisa juga tidak termasuk keduanya gitu ya. Bukan fungsi ganjil. Baik. Lanjut kita ke jenis fungsi berikutnya, yaitu fungsi nilai mutlak dan fungsi bilangan bulat terbesar. Ini merupakan dua jenis fungsi khusus ya. Yang pertama, fungsi nilai mutlak didefinisikan. Nah, ini nilai mutlak sudah dibahas pertemuan pekan lalu ya. Definisinya seperti ini. Kalau kita plot ke grafik, bentuknya akan seperti ini. Oke, sedangkan fungsi khusus berikutnya yaitu fungsi bilangan bulat terbesar. Nah, didefinisikan sebagai berikut. Simbolnya seperti ini, yaitu bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kalau kita plot, itu akan berbentuk fungsi tangga seperti ini ya. Tuh. Oke, selanjutnya kita bahas operasi pada fungsi. Misalkan Fg adalah suatu fungsi, maka akan berlaku operasi-operasi berikut ini. Yang pertama, F plus minus, maksudnya plus minus itu berlaku untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi ini berlaku untuk penjumlahan F ditambah G fungsi X ya. Ini kita bisa pecah Fx plus Gx. Bisa juga untuk pengurangan F dikurangi Gx, maka ini kita bisa pecah Fx min Gx. Itu maksud dari nomor 1. Untuk nomor 2, ketika suatu fungsi itu dikalikan, maka bisa dipecah juga gitu ya. Begitu juga dengan pembagian. Namun untuk pembagian harus diperhatikan bahwa G fungsi X tidak boleh sama dengan 0. Seperti itu. Baik, supaya lebih jelas kita bisa lihat contoh berikut ini. Misalkan Fx sama dengan 4 plus 3x kuadrat dan Gx sama dengan x min 4. Tentukan F plus G dan B-nya itu F per Gx gitu ya. Nah, mengikuti sifat-sifat operasi tadi ya, kita bisa jawab yang A. F plus G X itu berarti tinggal dipecah saja plus Gx ya. Maka 4 plus 3x kuadrat ini punyanya Fx ya, plus x min 4. Kita buka kurungnya, ini 4 plus 3x kuadrat plus dikali x plus x plus dikali min 4 min 4. Nah, ini 4 min 4 habis ya, sisa 3x kuadrat plus x. Untuk yang nomor B, ini kita bisa gunakan operasi tadi juga ya, kita pecah. F-nya itu 4 plus 3x kuadrat per G-nya x min 4. Ini cukup gitu ya sampai sini. Kalau bisa disederhanakan, silahkan disederhanakan ke bentuk yang lebih simple ya. Sekarang kita masuk ke jenis fungsi berikutnya, yaitu fungsi komposisi. Definisi fungsi komposisi, F bundaran G dari X sama dengan F dari Gx ya. Nah, daerah asal fungsi komposit F bundaran G adalah bagian dari daerah asal G dan nilai G dari X yang dapat diterima sebagai masukan F ya. Nanti lebih jelasnya itu di contoh. Oke, sekarang kita perhatikan ya untuk definisi ini maksudnya seperti apa untuk F bundaran G. Baik, F bundaran G maksudnya F bundaran G dari X ya. Ini X, daerah asal ya. Ini kita masukkan nilai X itu ke fungsi dari
dari G ya. Oke, ini fungsi dari G. Nanti menjadi hasilnya Gx. Kemudian baru kita masukkan nilai Gx ini ke dalam fungsi f. Nanti hasilnya f Gx. Nah, ini sama dengan f bundaran G ya. Atau kita bisa tulis begini. Ini f bundaran G X ya. Kita perhatikan contoh berikut ini ya. Misalkan fx itu 4 plus 3x kuadrat. Gx-nya x min 4. Tentukan f bundaran G X. Maka tadi rumusnya f G X ya. Baik, sekarang nilai dari arti dari ini ya. Setiap x di fungsi f diganti dengan Gx. Itu maksud dari pernyataan ini. Maka kita tulis di sini 4 plus, ini berarti 3, x-nya diganti dengan Gx ya, x min 4. X min 4, jangan lupa di sini ada kuadrat. Ini kita kuadratkan. 4 plus 3, x min 4 kuadrat itu x kuadrat min 8x plus 16. Kalau yang masih bingung cara cepat seperti ini, berarti tinggal dikalikan dengan dirinya sendiri. X min 4 dikali X min 4 gitu ya. Maka hasilnya X dikali X, X kuadrat, X dikali min 4, min 4X, min 4 dikali X, min 4X, min 4 dikali min 4, min dikali min, itu plus 16. Maka X kuadrat min 4X dikurangi min 4X, min 8X plus 16. Ingat, yang bisa dijumlahkan itu yang jenisnya sama. Maksudnya begini, di sini X-nya pangkat 1, ini juga pangkat 1, maka bisa dijumlahkan. Tapi tidak bisa dijumlahkan dengan X yang berpangkat 2, karena jelas berbeda gitu ya. Baik, sekarang kita distribusikan yang 3 ini, 4 tetap ya. Yang 3-nya 3 dikali X kuadrat, 3X kuadrat, 3 dikali min 8X, min 24X, 3 dikali 16 itu plus 48 ya. Maka 3X-nya kita kedepankan, 3X kuadrat min 24X, 4 ditambah 48 plus 52. Nah, ini hasilnya ya. Oke, selanjutnya kita lihat untuk G bundaran F ya. Apakah hasilnya sama dengan F bundaran G? Ini jelas berbeda seharusnya. Karena apa? Di sini G Fx. Artinya apa? Setiap X di fungsi G diganti dengan F fungsi X. Kita lihat persamaan dari G-nya. Nah, ini X-nya diganti dengan Fx. Supaya tidak rancu, kita beri warna lainnya. Di sini 4 plus 3X kuadrat. Nah, ini dari X-nya Gx ya. Dikurangi 4. Oke. Di sini min 4. Maka kalau kurungnya kita buka, 4
plus 3x kuadrat min 4. Nah, ini habis, sisa 3x kuadrat. Ternyata hasilnya berbeda. Maka kita bisa simpulkan bahwa F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F, tidak komutatif ya. Jadi kesimpulannya F bundaran G itu tidak sama dengan G bundaran F ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Selanjutnya, bagaimana caranya menentukan daerah asal dari fungsi komposisi. Nah, ini ada rumusannya ya. Misalkan menentukan daerah asal F bundaran G, di sini kita misalkan terdefinisi fungsi komposisi, ini Q ya, Q, F bundaran G, maka daerah asal dari F bundaran G, yaitu, ini D itu domain ya, atau daerah asal sama dengan X, di mana X elemen atau anggota irisan antara domain G dengan domain F bundaran G ya. Ini kurungnya kurang satu ya, kurung kurawalnya. Oke, ini ada kurung kurawal. Ini juga. Nah, sama untuk menentukan daerah asal G bundaran F. Misalkan terdefinisi fungsi komposisi P G bundaran F, maka daerah asal G bundaran F itu ini juga seharusnya G bundaran F juga ya. Ini G bundaran F, yaitu X, di mana X elemen dari irisan domain antara F dengan P. P itu G bundaran F ya. Nah, bagaimana untuk menentukan daerah hasilnya? Daerah hasil dari suatu fungsi atau bentuk komposisi fungsi yaitu dengan mensubstitusikan daerah asal yang terbentuk. Untuk lebih jelasnya kita bisa perhatikan contoh berikut ini. Diketahui fungsi fx sama dengan 2x min 3 dan gx x kuadrat plus 1. Tentukan daerah asal, ini bisa ditambahkan, dan daerah hasil ya, dari G bundaran F. Untuk G bundaran F, yang kita butuhkan itu irisan antara domain fungsi F dan irisan dari G bundaran F ya. Maka kita cari dulu DF dan DP-nya. Ini kita tuliskan saja untuk daerah asal ya. D G bundaran F sama dengan X, di mana X elemen dari irisan DF dengan DP ya. Dengan P itu G bundaran F ya. Oke, kita cari domain, D itu domain dari F ya. Oke, F-nya tadi ini. Nah, kita lihat di sini ya, F sama dengan 2x min 3. Ketika kita masukkan nilai berapapun, maka F akan terdefinisi. Jadi domain itu kumpulan nilai-nilai yang terdefinisi ketika kita masukkan ke dalam fungsi F tersebut. Misalkan kita X itu kan banyak ya, bilangan real itu. Misalkan di sini 2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Ketika kita masukkan nilai-nilai ini ke dalam F fungsi X, maka F fungsi X ini terdefinisi atau ada nilainya. Terdefinisi ya. Oke. Nah, ini kan nilai berapapun pasti terdefinisi ya. Oke, berarti ini kita bisa tulis X, di mana X anggota bilangan real. Jadi semua anggota bilangan real itu berarti bisa terdefinisi di fungsi X-nya. Sekarang DP itu kan berarti G bundaran F, P-nya ya. Kita cari dulu. G bundaran F itu sama dengan, ini ada X-nya, sama dengan G
fx. Berarti apa? Kita ganti setiap x yang ada di G itu dengan fx. Maka x kuadrat kita langsung ganti dengan fx ya. 2x min 3 pangkat 2 plus 1. Maka ini 4x kuadrat min 4 dikali 3 min 12 plus 9 plus 1. Maka di sini 4x kuadrat min 3 ya. Min 3. Oh, ini ada x-nya, maaf. Min 12x plus 10. Nah, ini G bundaran F ya. Jadi domain dari ini sama dengan misalkan kita beri simbol P, DP adalah nilai-nilai yang ketika kita masukkan ke dalam persamaan ini terdefinisi semua. Berarti kan kalau misalkan bentuknya seperti ini, semua bilangan real bisa masuk, maka X di mana X anggota bilangan realnya. Maka kita bisa cari D bundaran G bundaran F ya, sama dengan X di mana X elemen irisan dari DF ya, DF dan DP. Irisan tuh begini, kalau diagram Venn, anggota yang kepemilikannya itu bersama. Nah, ini namanya irisan ya. Ini irisan, simbolnya begini, seperti itu. Nah, karena sama-sama bilangan real semua, maka yang langsung saja semua anggota bilangan real. Nah, ini domainnya. Untuk daerah hasil ya, daerah hasil dari G bundaran F maka kita tuliskan tadi ya, G, maka kita tuliskan P sama dengan, atau G bundaran F, X sama dengan 4x kuadrat min 12x plus 10. Hasilnya ini sebagai Y, 4x kuadrat min 12x plus 10. Nah, kita cari, kita substitusikan semua nilai X ya, Y-nya itu berapa gitu. Tadi kan X-nya ini, maka kita misalkan X-nya itu 0, maka Y-nya 4 dikali 0 min 12 dikali 0 plus 10. Hasilnya 10. Ketika X-nya itu min 1, maka Y 4 dikali min 1 kuadrat min 12 dikali min 1 plus 10. Ini hasilnya 4 ditambah 12, 16, 26 ya. Oke, sekarang kalau misalkan X-nya itu 1, maka Y-nya sama dengan 4 dikali 1 kuadrat min 12 dikali 1 plus 10. Hasilnya 4 dikurangi 2 min 12 dikurangi 12, hasilnya itu min 8 ditambah 10. Hasilnya 2. Sekarang kalau misalkan X 3/2 misalkan ya, Y sama dengan 4 dikali 3/2 kuadrat min 12 3/2 plus 10. Ini 4 dikali 9/4 min 12 disederhanakan ya, ini 6 dikali 3 18 plus 10. Ini coret, 9 dikurangi 18 itu min 9 ditambah 10
1. Y-nya 1. Nah, ini bisa dicari nilai minimumnya ya. Oke, di sini kita bisa lihat ya, kalau misalkan negatif, itu nilainya semakin besar. Nah, ini nilai yang paling minimumnya. Maka kita bisa tuliskan di sini, Y, di mana Y itu lebih besar sama dengan 1 ya. Jadi nilai Y-nya itu lebih besar sama dengan 1. Karena kalau misalkan 0 itu 10, positif, min 26. Minnya tambah kecil ya, X-nya, itu akan nilai Y-nya semakin besar. Maka nilai minimumnya ini. Seperti itu. Hati-hati ya, jadi tidak semuanya selalu semua anggota bilangan real. Kalau misalkan begini, F-nya itu 1/2 min X. Maka domainnya apa? Domain dari F-nya apa? Ketika kita masukkan semua nilai X, maka Fx harus terdefinisi. Tapi Fx tidak akan terdefinisi ketika X sama dengan 2. Ketika X kita ganti dengan 2, maka 2 min 2, 0. 1/0 tidak terdefinisi. Oleh karena itu, kita bisa tuliskan begini. X di mana X itu semua anggota bilangan real, kecuali X itu tidak boleh sama dengan 2. Seperti itu. Kenapa? Karena ketika si 2 ini kita masukkan, kita substitusikan ke dalam bentuk Fx yang seperti ini, membuat penyebutnya menjadi 0 gitu ya, sehingga tidak terdefinisi. Angka-angka yang tidak terdefinisi harus dituliskan di dalam domain sebagai tidak sama dengan. Gitu. Selanjutnya fungsi trigonometri ya. Misalkan T menentukan titik P, X, Y seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka ini misalkan ada titik P, X, Y. Sin T itu sama dengan Y dan cos T sama dengan X ya. Jika di sini misalkan A 1,0. Baik, nah ini sifat-sifat dasar sinus dan kosinus ya. Nilai dari sin T itu kurang dari sama dengan 1. Begitu juga dengan cos T. Sin T plus 2pi, satu putaran gitu kan. 2pi ya, satu putaran 2pi. Jadi ketika suatu sudut, T itu kan sudut, plus 2pi, maka balik lagi. Sehingga sin T plus 2pi sama dengan sin T. Sama juga dengan kosinus ya, maka kembali lagi ke cos T. Di sini sin min X sama dengan min sin X. Tadi sudah kita bahas ya, sin dan kosinus itu masuk ke fungsi genap atau ganjil. Oke, kemudian sin pi per 2 itu 90 min T sama dengan cos T, dan cos pi per 2 min T sama dengan sin T. Sin kuadrat T plus cos kuadrat T sama dengan 1 dan seterusnya ya. T di sini biasanya di beberapa buku kadang ditulisnya sebagai theta ya, sudut. Nah, ini sudutnya ditulisnya T, sama saja. Baik, itu saja materi kita untuk bab fungsi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.